Terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, sekarang kita udah sama Fitria. Fit, boleh kenalan diri nggak? Boleh, nama aku Fitri Anugrahini dari Lumajang, Jawa Timur. Bisa dipanggil Fitria. Terus kuliahnya di STAN. Oke, di STAN sekarang mau semester berapa? Terus jurusan apa? Di STAN sekarang udah semester 4, berarti mau semester 5. Doain ya. Terus Iya. jurusannya jadi KKBN, Kebendaraan Negara. Oh, D3 KBN Kebendaraan Negara. Oke, ngomong-ngomong perkuliahan di STAN nih, boleh diceritain nggak awal kamu mempersiapkan tes untuk masuk sana sampai tesnya itu gimana, terus apa aja, terus sampai keterimanya di jurusan KBN itu. Oke, awalnya itu aku kan nggak tahu ada ini, ada apa sekolah STAN ini. Awalnya itu aku tahunya itu dari teman-teman SMA. Terus habis itu aku juga tahu dari orang tua aku. Awalnya kayak nggak minat gitu, soalnya kan kayak nggak tahu sekolahnya kayak gimana, kuliahnya itu kayak gimana. Terus habis itu aku kok lama-lama kayak dikasih tahu sama saudara-saudara kalau STAN itu kayak terus nanti langsung dapat kerja. Nah sejak itu langsung kayak wah pengen nih nyobain deh di STAN gitu. Terus akhirnya aku nyoba ikut apa kayak tryout gitu, latihan. Terus sama orang tua aku juga disaranin ikut les bimbel itu. Akhirnya ikut di Lumajang di SF itu. Terus di situ kayak aku tryoutnya itu kayak langsung nilainya itu jelek-jelek gitu, jadi kayak udah aduh pesimis kalau mau masuk. Ya udah kayak ya kok nilainya kayak gini, jadinya aku kayak aduh kok kayaknya nggak bakal keterima deh. Ya udah deh kayaknya biasa-biasa aja, tapi kok malah-malah apa satu hari itu kayak kepikiran gitu, aku kan les ini bayar, terus kasihan orang tua aku kalau nggak serius kayak gitu. Terus ya udah deh aku kayak serius aja gitu. Terus lama-lama kok kayak sambil niat, terus itu apa namanya apa kayak peringkat-peringkat saat di les-lesan itu kok tambah naik kayak gitu, peringkatnya kayak tambah masuk 5 besar. Awalnya itu masuk 10 besar aja enggak kayak gitu, jadi kayak pesimis gitu. Terus pas di akhir-akhir kok malah masuk 5 besar. Terus akhirnya aku kayak tambah nyeriusin gitu, di rumah latihan sendiri, terus beli-beli buku juga, latihan kalau bisa sih setiap hari kayak gitu latihannya. Terus akhirnya ikut tesnya itu di Malang. Tesnya itu ada TPA, TBI, TKD. TPA ini tuh kayak sejenis matematika kayak gitu. Terus kalau TBI ini bahasa Inggris, TKD kayak ada PKWN-nya, kewarganegaraannya gitu. Terus habis tes kan itu langsung muncul nilainya. Nah itu aku kan langsung kayak kaget gitu, skornya kok melampaui banget, maksudnya kayak gimana ya, skornya itu kayak di atas batasnya gitu loh. Aku kan kaget, wah alhamdulillah kok skornya kayak gini, alhamdulillah banget. Terus itu masih belum diketahui apa, kayak masih belum dikasih tahu kalau itu udah terima apa enggak, pokoknya udah di atas nilai yang dibutuhkan kayak gitu. Terus akhirnya lama-lama pas pengumumannya itu ternyata keterima, ya udah bersyukur banget kayak gitu. Terus akhirnya aku masuk di situ. Terus di STAN itu ya enak nih kayak gitu. Oke, ini kan tadi jurusan KBN. Lah, waktu ngisi formulir pendaftaran itu jurusan KBN di nomor berapa? Apa di nomor satu atau apa? Oh, formulir pendaftaran itu KBN nomor 1, D3 KBN nomor 1 pilihan pertama. Terus kalau yang pilihan keduanya itu D1 KBN. Oke. Oh, pilihan kedua D1 pajak, pilihan ketiga baru D1 KBN. Iya, Oke. kan ada 3. Oke. Kakak kan udah masuk di sana nih. Terus
awal-awal perkuliahan tuh pasti ada kayak semacam ospek kan. Nah, di STAN itu ospeknya gimana? Aspeknya di stan itu disiplin banget sih, soalnya kayak kita di situ nggak hanya kayak kayak kan biasanya kan kalau ospek kan kayak takut gitu ya, tapi di situ itu kayak kita eh, diajarin sopan santunnya gimana, terus kayak perkenalan ke lingkungannya, terus kayak bisa adaptasinya bagaimana, pokoknya yang paling utama itu sopan santunnya itu sih, sama senior senior kayak gitu. Terus ospeknya ya nggak terlalu keras banget, tapi ya mendidik gitu loh, disiplin. Disiplin, oke. Jurusan KBN nih, di jurusan KBN ada mata kuliah apa aja sih, Fit? Jurusan KBN mata kuliahnya itu kayak tentang keuangan negara kayak gitu. Tapi kalau di semester aku ini ada pengelolaan barang milik negara, terus keuangan publik, ada PBN, ada apa lagi ya? Itu ada HKN kayak gitu, hukum keuangan negara. Nah, kayak rata-rata itu ke keuangan negara sih, terus ada bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, Banyak, praktik-praktik. oke. Banyak hafalannya nggak sih ditimbang hitungannya atau seimbang hitungan sama hafalan? Kalau menurut aku banyak hafalannya, kalau hitungannya nggak terlalu, tapi hafalannya itu sih yang banyak, soalnya kan kita di sini kayak sejalan sama kayak PMK, PP kayak gitu, jadi kalau peraturan-peraturan berubah, kitanya juga ikut kayak ngikutin aturan-aturan gitu, jadi banyak hafalan. Oke. Ini kan terkait ini ya, mata kuliah, terus juga di jurusan KPN, dan di sana sendiri itu ada sistem DO nggak sih? Itu bisa diceritain nggak itu sistem DO-nya? Kalau seorang mahasiswa itu kenapa, apa nilainya, atau mungkin bisa perihal attitude-nya atau apa aja gitu? Ya, kalau sistem DO di STAN ini ada yang nilainya, terus ada yang gara-gara attitude-nya, terus ada juga yang kayak misalnya menyontoh saat ujian kayak gitu. Jadi kalau misalnya nilai itu IP itu eh, eh, minimal itu 2,75. Kalau di bawah itu langsung kayak kena DO gitu. 2,74 itu dia kena DO gitu. Terus tauku ya itu. Terus habis itu sama mencontoh apa kayak attitude yang perilaku yang buruk kayak gitu sih bisa ngaruh juga sama itu DO-nya. eh Apa namanya, DO ini diberlakukan berarti di semua angkatan ya, maksudnya tahun pertama bisa kena, tahun kedua bisa kena, meskipun itu tahun terakhir bisa. Iya, bisa. Jadi DO ini berlaku tiap semester malah. Oh. Jadi kan kita tiap tiap semester ini kayak IP-nya berapa, IP-nya berapa. Nah, kalau misalnya kalau di semester 1 udah nggak nututin 2,75 tadi, ya udah kena itu. Tuh. Jadi tiap semester DO ini. Oke, untuk menunjang perkuliahan yang sepertinya padat banget dan harus semangat kayak gitu, ada nggak sih kegiatan semacam ekstrakurikuler untuk merefresh kembali lah ke kehidupan kampus di STAN itu? Jadi apa aja nih ekskul yang ada di sana? Dan Fitria ikut ekskul apa aja? Oh iya, ekskul di sana itu banyak banget ya. Ada yang kayak tentang olahraga, kayak badminton, volley, sepak bola, terus apa sejenis, ada angklung juga. Kalau aku ikutnya angklung kayak gitu. Terus di situ ada nari. Terus kan di situ banyak organisasi kayak ada BEM, BLM. Kita bisa ikut ke situ biar juga bisa melatih tanggung jawab sama refreshing juga kan. Gitu. Kalau aku ikutnya angklung, acara Muslimah Day. Kayak Oh, di situ kayak acaranya di organisasi di situ gitu loh. iya iya. Oke, sekarang di luar mata kuliah yang ada di sana, perihal tempat tinggal nih. Ya. Kan di sana nggak disediain asrama. Nah,
Terus ngekos kan, lah itu bisa dibagikan nggak sih kisaran harga kos-kosan di sana? Oh ya, kos-kosan di sana itu harganya sekitar rata-rata sih kemarin 10 jutaan, 10 juta, 10 juta sampai 15 lah. Tapi ada yang kayak lebih bagus lagi, cuma dia agak jauh gitu tempatnya. Cuman dia itu tempatnya itu agak elit emang, nggak kayak pelosok-pelosok gitu loh. Cuma ya itu harus bawa sepeda motor, itu juga mahal sih sekitar 17 sampai 8 juta ya. Itu tiap tahun. Oh, tiap tahun, oke. Kalau eh, kalau aku kemarin kan aku nyari-nyari dapatnya awalnya tuh yang 10 juta, terus nggak tahunya siapa sih kakak tingkatku yang dulu itu dia nawarin aku kalau misalnya dia nemuin kos yang harganya 5 juta. Jadi ya udah aku pakai itu ngebooking itu. Seharusnya sih nggak ada 5 juta itu, cuma itu tiba-tiba ada aja cuma satu lagi, ya udah kebetulan. Jadi tak pakai. Oke, menyinggung kakak tingkat. Nah, di sana sendiri ada nggak sih kakak tingkat atau bisa semacam himpunan atau kumpulan yang berasal dari daerahnya Fitria? Oh ya ada. Ya, itu namanya Arganda ya, organisasi daerahnya itu Arganda Lumajang ada. Berarti ini Fitria dari kos ke stan jalan kaki. Iya jalan kaki. Deket banget kok tempatnya. Soalnya aku milih kosan yang juga deket di tempatnya. Oke, oke. Oke, sekarang bahas keluar sedikit mengenai perihal pasca kampus. Oke, di stan ini kan langsung kerja nih. Nah, sistem penempatan kerjanya itu kayak gimana sih? Apa langsung setelah wisuda langsung ada tuh surat edaran penempatan setiap mahasiswa ada di kota ini, atau nunggu beberapa minggu atau bahkan bulan? Itu kayak gimana, Fit? Coba dijelasin. Oh, kalau itu setauku itu tergantung dari itu sih apa kayak kantor-kantornya itu. Kalau misalnya habis lulus itu bisa aja yang misalnya jurusan apa ya kemarin itu kakak tingkatku manajemen aset. Nah, terus sama satunya ada yang pajak. Nah, manajemen aset ini kemarin kakak tingkatku kayak masih nunggu gitu loh, nunggu beberapa hari atau berapa bulan gitu. Masih kayak nunggu gimana harus diituin kayak ditempatkan. Tapi ya saat nunggu itu dianya juga kayak udah apa sih namanya kayak magang gitu ah, bukan magang sih kayak sejenis pelatihan gitu, jadi nggak nganggur-nganggur banget sih kayaknya. Terus habis itu langsung dikasih tahu kayak pengumuman gitu penempatannya di mana. Nah kalau yang kemarin tuh satunya yang pajak itu ada yang kayak langsung gitu, langsung, jadi beda-beda tiap jurusan. Terus tergantung itunya juga apa, tergantung dari pusatnya juga gitu mau nempatin cara cepat atau enggak kayak gitu. Tapi pokoknya habis kuliah itu yang jelas insya Allah sudah kerja sih, maksudnya dijamin kerja. Dah, ini kontrak kerjanya ini berapa tahun? Ada ini nggak sih kayak semacam patokan, kalau di 3 itu berapa tahun, di satu berapa tahun gitu? Oh ya, kayaknya tau kok ada sih beberapa patokan, kalau nggak salah 3N+1. Jadi patokannya 3N+1. Kalau nggak salah ya 3N+1 apa 2N+1 gitu. Tapi kayaknya sih kemarin aku nanya-nanya temen katanya sih sekitar 3N+1. N-nya itu misalnya kita D3 ya, berarti 10 tahun kayak gitu. 3 kali 3+1 10 tahun ya. Nah sekitar 10 tahun itu kita nggak boleh kayak nggak boleh keluar dari zona itu gitu loh. Kalau misalnya keluar nanti bakal bayar denda kayak gitu. Jadi kita benar-benar mengabdi selama 10 tahun itu kayak gitu. Jadi kalau keluar dari sebelum waktunya itu akan bayar denda. Oke, Tahu tuh ya gitu. iya. Misal nih kan 10 tahun ya di 3. Lah setelah 10 tahun itu apakah kita dikasih pilihan untuk tetap lanjut terjun di dunia ke KBN ya, kamu di dunia kebendaraan negara, atau bisa milih resign gitu? Kalau 10 tahun kan berarti udah kayak bebas kayak gitu sih.
Menurutku sih kayak boleh sih resign, kayak milih-milih yang lain kayak gitu. Nah, pokok kontrak kerja 10 tahunnya udah terpenuhi gitu ya. Iya, Oh kayak iya. gitu. Oke, ini kan di stand ada di satu, ada di tiga. Lah, untuk melanjutkan ke D4 itu ada nggak sih? Atau misal nih ada yang udah di 4, dia mau lanjut ke S2. Itu apakah bisa? Kalau itu D4 ke S2 ini aku kurang tahu ya. Kayaknya sih harusnya IP-nya juga harus tinggi. Terus selain itu tinggi, dia juga harusnya sih dikasih waktu kerja paling nggak 1 tahun lah kayaknya. Paling nggak 1 tahun kerja dulu baru nanti bisa lanjut ke S2. Nah, terus kalau misalnya dari D1 ke D3, misalnya D1 terus lulus dia, nah itu harus kerja dulu sih dua tahun terus baru bisa lanjutin ke D3. Nah, terus kemarin tuh juga ada yang baru itu langsung nggak usah D1 nggak usah D3 tapi langsung ke D4 itu bisa juga itu tapi akuntansi jurusan akuntansi tahu kakak kita tuh ada yang D4 gitu. Oke, ini entar balik lagi ke perkuliahan ya, aku lupa. Perkuliahannya itu hari aktifnya Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu atau sampai Kamis? Perkuliahannya itu sih nggak mesti Oh, nggak mesti. kayak misalnya Senin sampai Sabtu bisa aja pokoknya yang penting Minggu libur ya ya jelas Minggu libur terus Senin sampai Sabtu itu kadang kayak tergantung dosennya gitu kan Oke, tergantung kalau di stand itu eh, kayaknya atau emang ini nggak sih ada kayak tata tata busananya setiap hari beda gitu ya? Atau bisa dibilang seragam oh lah. iya Nah itu bisa diceritain nggak sih? uh, itu kalau hari Senin kita Senin sama Rabu itu tuh kita pakai baju putih yang kemeja terus roknya warna hitam jilbabnya bebas yang penting sejenis segi empat lah kayak gitu nggak jilbab sobloan dan juga nggak kaos kayak gitu terus kalau hari Selasa itu pakai baju berkerah yang warna cerah roknya tetap hitam terus kalau yang hari Kamis kita pakai batik roknya hitam jilbab juga bebas kayak tadi kalau Jumat sama Sabtu itu bebas bisa pakai gamis bisa pakai yang penting bukan celana kalau cewek mesti itu rok ya terus roknya itu juga nggak ketat-ketat gitu loh roknya rok yang kayak gitu kayak apa sih nggak pokoknya nggak ngetat gitu loh kayak seperti itu kalau cowok itu juga nggak boleh pakai jeans pakai celana-celana yang kayak kompor-kompor tapi warna hitam kayak gitu Oke, Jumat Sabtu bebas oke. Oke, lengkap banget ya ini informasi dari Fitria. Jadi buat teman-teman yang iya kepo-kepo tentang oh iya STEM, kenapa? sama oh iya nambahin Oke, boleh-boleh. Monggo. oh itu nambahin kalau buat JJ itu juga ada servernya sendiri jadi mereka juga nggak sama kayak kita gitu ada seragam tersendirinya gitu kalau nggak salah hari apa ya hari Rabu kalau nggak salah kayak bajunya itu baju udah disiapin dari tannya gitu loh Oke nih, terakhir kasih tips and trick dong buat teman-teman yang sekarang, oh BTW sekarang nggak buka nggak sih? oh nggak buka Iya. jadi Itu tahu nggak kenapa nggak dibuka pendaftarannya? kayaknya gara-gara ini COVID jadi kayak mengurangin supaya nggak ada penularan juga sih soalnya kan waktu itu kalau misalnya seandainya dibuka kan kita harus kumpul-kumpul kan calon-calonnya itu kan harus kumpul-kumpul terus juga kalau misalnya nggak kumpul misalnya diadain secara online misalnya pakai laptop di rumah masing-masing itu kan kayak nggak efektif juga maksudnya takutnya mereka ini apa sih kayak pihak stanya itu takutnya kayak seleksinya ini kayak kurang greget gitu loh kan bisa aja sih mungkin kayak gitu
Oke, nggak apa-apa deh kasih tips and trick buat teman-teman atau adik tingkat kita nanti yang di 2021 mau daftar stan. Itu boleh bagi nggak gimana tips and triknya Fitria? D3 lagi Tips kan? and ya, tips and triknya yang pertama jelas berusaha ya, berusaha terus sama niatnya. Terus niatnya itu pokoknya ikhlas deh, langsung kayak mikirnya itu apapun yang terjadi nanti pokoknya sekarang usaha dulu, kita pasrahkan sama yang di atas dulu, yang pokoknya niatnya tuh kayak niat baik baik dulu gitu, terus usaha dulu sama berdoa dulu, terus minta doa restu sama orang tua yang jelas itu. Jadi kalau sama orang tua itu ya hormat gitu loh, nggak apa, misalnya disuruh itu langsung dikerjain, nggak nunda-nunda. Terus ya biar apa ya, kan katanya sih doa orang tua itu bakal manjur kayak gitu, jadinya kalau orang tua senang sama kita kan insya Allah nanti doanya bakal manjur kayak gitu, kalau misalnya kita nurutin hormat kayak gitu. Jadi benar-benar ikhlas menjalani semuanya, nggak kayak apa, nggak kayak mikir aduh aku udah berusaha sekarang terus nanti nggak keterima, kayak itu kan kayak eh, jatuh dulu di awal gitu, kayak udah pesimis kayak gitu, jadinya kayak usahanya itu kayak sia-sia. Kayak misalnya aduh kayak udah pesimis terus nggak ikhlas ngejalaninnya, belajarnya nggak ikhlas kayak gitu. Jadi kalau bisa ya ikhlas dulu, niat dulu, berusaha, berdoa sama isi doa orang tua. Oke, terakhir. Fitria pulang kampungnya berapa bulan sekali? Pulang ke kampungnya lama, lama banget. Aku biasanya itu pokoknya selesai UAS kan mesti libur. Nah UAS ini kan berarti kalau misalnya sekitar 6 bulan sekali kali ya, sekitar 7 bulanan lah. Naik kereta atau bis? Naik kereta. Oke, mantap. Oke, terima kasih Fitria udah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan terkait perkuliahannya di kampus Politeknik PKN STAN gitu ya, PKN STAN. Oke. Semoga kedepannya lancar, diberi kemudahan dan panjang umur. Oke, terima kasih, Pi. Amin. Iya Assalamualaikum. sama.